Pemerintah akhirnya memutuskan untuk siswa dan siswi belajar di sekolah secara tatap muka setelah berbulan-bulan belajar online di rumah. Untuk beraktivitas di luar rumah, anak-anak harus tahu bagaimana cara pencegahan penyebaran virus corona di sekolah. Namun, apakah mereka tahu? Tim perawat pun ingin mensukseskan program pemerintah yakni pelaksanaan PHBS di lingkungan sekolah sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Karena anak-anak sangat rentan terhadap penyakit, belum terbiasa menjalani hidup bersih dan sehat menjadi faktor utama. Setelah melakukan komunikasi awal dengan kepala sekolah via telepon, tim perawat pun akan melakukan janji temu dengan kepala sekolah SD Negeri 1 Lambang Sari. Tim perawat datang ke SD Negeri 1 Lambang Sari. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Kami perawat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga ingin bertemu dengan kepala sekolah, Bu. Kami sebelumnya telah membuat janji dengan beliau. Silakan masuk. Terima Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari duduk. Terima kasih, Bu. Adik-adik ini yang dari Mitra ya? Iya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya perawat Arindra. Di samping saya ada perawat Felis, ada perawat Adila, dan perawat Fariza. Maksud kedatangan kami ke sini yaitu untuk membahas terkait program PHBS yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Ibu melalui telepon. Kami juga akan memaparkan program-program PHBS yang dapat dilakukan di SD Negeri 1 Lambang Sari. Kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, kalau begitu sebelum saya melanjutkannya, apakah Ibu ada pertanyaan terkait program PHBS ini? Untuk saat ini belum, silakan paparkan terlebih dahulu program-programnya. Baik Ibu, informasi berikutnya akan disampaikan oleh perawat Adila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa program yang bisa dilakukan dalam program PHBS di sekolah ini. Ya. Jadi yang pertama, siswa-siswi diharapkan memakai masker. Yang kedua, siswa-siswi diharapkan untuk mencuci tangan dan periksa suhu sebelum masuk sekolah. Yang ketiga, siswa-siswi diwajibkan untuk menjaga jarak. Yang keempat, siswa-siswi diwajibkan untuk membawa bekal, dan saya sarankan juga untuk menutupkan pintu sementara sampai kondisi normal kembali. Dan yang terakhir, saya berikan siswa-siswi untuk berolahraga. Jadi program-program ini saya sarankan untuk menjadi peraturan yang sifatnya wajib. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya setuju dengan usulan program-programnya. Saya juga setuju bahwa poin-poin tersebut dapat dijadikan peraturan yang bersifat wajib agar siswa dan siswi dapat dengan taat melaksanakannya. Kami juga menyarankan agar dibentuk Satgas COVID-19 dan Percil dengan harapan menjadi kader kesehatan sekaligus pemantauan tingkat keberhasilan PHBS di sekolah. Satgas COVID-19 ini bertugas memantau dan memastikan keberhasilan PHBS di sekolah. Mereka juga mengingatkan kepada siswa dan siswi agar tidak melanggar protokol kesehatan. Data keberhasilan ini akan diinput dan diakumulasikan oleh petugas Satgas COVID-19. Nah, Percil ini itu merupakan perawat kecil. Percil ini akan kami jadikan sebagai kader kesehatan untuk membantu pihak sekolah dalam menjalankan program PHBS di sekolah. Nah, Percil ini akan meningkatkan partisipasi siswa-siswi dalam melaksanakan program PHBS di sekolah dengan cara memberi informasi terkait protokol kesehatan yang akan dibuat semenarik mungkin. Nah, Percil juga akan menjadi penggerak bagi siswa-siswi dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mereka juga bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi yang lain. Seperti itu. Baik Bu, itulah program-program terkait PHBS yang dapat dilakukan di SD Negeri 1 Lambang Sari. Jika Ibu menyetujuinya, kami akan membantu dalam menjalankan program baru ini, dan kami juga bersedia untuk melakukan penyuluhan kepada siswa dan siswi SD Negeri 1 Lambang Sari, Bu. Baik, kalau begitu saya setuju dengan program-program yang sudah dipaparkan. Kalau begitu, saya akan bahas ini di rapat evaluasi bulanan SD 1 Lambang Sari besok. Saya mengharapkan kehadiran adik-adik semua untuk kembali memaparkan kepada tim Dewan Guru. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kami izin pamit dulu ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan rapat evaluasi bulanan SD 1 Lambang Sari. Selain itu, kita akan membahas terkait PHBS yang akan dilaksanakan di sekolah. Kepada tim perawat, silakan untuk memaparkan programnya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Adila dan bersama tim saya ada perawat Felis, perawat Adila, dan perawat Fahriza. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu situasi saat ini. Setelah berbulan-bulan anak-anak belajar di rumah secara online, akhirnya diputuskan anak-anak belajar langsung di sekolah. Namun masih tingginya angka kematian terhadap anak-anak karena terpaparnya virus corona. Untuk mengatasi hal tersebut, kami sebagai perawat mengusulkan untuk diadakannya program PHBS di SD Negeri 1 Lambang Sari. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh perawat Adila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan beberapa program yang bisa Ibu lakukan untuk program PHBS di sekolah ini. Yang pertama, siswa-siswi diharapkan untuk memakai masker. Yang kedua, siswa-siswi diharapkan untuk mencuci tangan dan mengukur suhu sebelum masuk sekolah. Yang ketiga, siswa-siswi diharapkan untuk menjaga jarak. Yang keempat, siswa-siswi diharapkan untuk membawa alat makanan dan bawa bekal dari rumah, dan saya syaratkan juga untuk mencuci tangan sementara sampai kondisi kembali normal. Dan yang terakhir, diharapkan siswa-siswi untuk berolahraga. Poin-poin itu kami usulkan demi peraturan yang bersifat wajib. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu Guru, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Izin memberi saran, menurut saya poin yang ketiga, saya juga mengusulkan agar jam masuk sekolah persib saja, agar tidak terjadi kerumunan di sekolah. Saya setuju dengan usulannya. Memang kita harus mengurangi kerumunan yang ada di sekolah. Dengan pembagian jam masuk, sepertinya akan mengurangi kerumunan di sekolah agar siswa tetap menjaga jarak. Itu kami juga menyarankan agar dibentuk Satgas COVID-19 dan Percil dengan penuh harapan dapat menjadi kader kesehatan sekaligus pemantauan keberhasilan PHBS di sekolah. Satgas COVID-19 ini bertugas membentuk dan memastikan keberlangsungan PHBS di sekolah. Mereka juga mengingatkan agar siswa dan siswi dapat mematuhi protokol kesehatan. Data keberhasilan ini juga akan diinput dan diakumulasikan oleh petugas COVID-19 ini. Sedangkan percil ini merupakan perawat kecil. Nah, percil ini akan kita jadikan sebagai kader kesehatan untuk membantu pihak sekolah dalam menjalankan program PHBS ini. Percil ini akan meningkatkan partisipasi siswa dalam melaksanakan program PHBS di sekolah dengan cara memberi informasi terkait protokol kesehatan. Percil ini juga sebagai bisa menjadi penggerak bagi siswa-siswi dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan mereka juga bisa memberikan contoh yang baik bagi para siswa-siswi yang lain seperti itu. Kalau begitu, dari pihak Ibu Guru ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya rasa pembentukan Satgas COVID-19 dan Percil ini memang harus dibentuk agar program ini berjalan dengan baik. Kalau begitu, silakan kepada tim perawat ada yang disampaikan kembali. Ibu, saya akan menyimpulkan saja terkait rapat pada hari ini. Yang pertama, program-program yang telah dipaparkan tadi menjadi peraturan wajib seperti memakai masker, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh sebelum memasuki area sekolah, menjaga jarak, menggunakan alat makan, dan membawa bekal pribadi dari rumah, dan ditutupnya kantin untuk sementara, juga wajibnya olahraga. Yang kedua, dibentuknya Satgas COVID-19 dan Percil. Baik, kalau begitu, program-program yang telah disampaikan akan dijadikan sebagai peraturan. Apakah ada yang keberatan? Saya setuju jika poin-poin tersebut dijadikan peraturan yang bersifat wajib, karena pada dasarnya anak-anak harus menjadikan PHBS ini sebagai kebiasaan baru yang harus dijalani oleh mereka. Di masa penyebaran COVID-19 ini, pada dasarnya harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Baik, kalau begitu,
peraturan tersebut akan berlaku untuk seluruh warga sekolah. Apakah ada yang keberatan? Baik, jika tidak ada yang keberatan, saya harap peraturan segera dibentuk dan agar cepat terlaksanakan. Baik, kalau begitu kita akhiri rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya terhadap sekolah kami. Terima kasih kembali Ibu. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu sehingga dapat terbentuknya peraturan baru guna meningkatkan dan melindungi serta menjaga kesehatan siswa dan siswi SD Negeri 1 Lambang Sari. Baik, saya mohon bantuannya agar pelaksananya PHBS di sekolah kami ya. Baik Ibu, untuk pertemuan berikutnya akan kami jadwalkan ya Bu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu karena saya masih ada urusan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.